Garis dan sudut. Materi bab 7. Yang pertama, garis. Apa itu garis? Materi kedua, macam-macam garis. Apa saja macam-macam garis? Sudut. Apakah yang dimaksud dengan sudut? Macam-macam sudut. Bentuk apa saja yang dibentuk sudut? Materi yang pertama, garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, dengan jarak antar titiknya sangat dekat. Jadi ada titik-titik yang kumpul kayak gini, dia semakin banyak dan semakin bertumpuk maka akan membentuk satu garis lurus. Garis terbagi menjadi beberapa, yaitu ada garis lurus, vertikal, horizontal, diagonal. Garis lengkung, busur, lengkung, kubah, garis majemuk, garis zigzag, lengkung, garis gabungan bebas. Penulisan. Perlu kalian ketahui bahwa penulisan garis dibagi menjadi dua loh. Contohnya ada dua gambar ini. Pada dua gambar ini yang membedakan adalah garisnya. Yang garis pertama itu ada tanda panah. Garis kedua tidak ada tanda panahnya. Untuk garis yang pertama disebut sebagai garis peki, sehingga dalam penulisan peki di atasnya ini harus ada tanda panahnya. Sedangkan untuk garis yang kedua disebut ruas garis. Ditulis sebagai garis peki tanpa ada tanda panah di atasnya. Beberapa garis dapat dikelompokkan menjadi garis sejajar, garis berpotongan, garis berhimpit, garis bersilangan. Ini merupakan kedudukan dua garis. Poin kedua, macam-macam garis. Kedudukan dua garis. Garis sejajar. Garis sejajar adalah dua buah garis yang terletak pada satu bidang datar yang dikatakan sebagai sejajar. Keduanya tidak pernah berpotongan walaupun kedua ujungnya diperpanjang. Contoh beberapa garis sejajar seperti ini. Ada yang serong ke kiri, sama rata atas dan bawah, dan sama rata dalam bentuk vertikal. Garis G sejajar dengan garis H. Garis G yang berwarna biru, garis H yang berwarna pink, ini merupakan garis sejajar. Maka dapat ditulis menjadi G sejajar dengan H. Ini lambang dari garis sejajar. Jarak garis G dan garis H selalu tetap sama. Jadi apabila ini diperpanjang terus sampai ke atas atau ke bawah, maka garis H akan mengikuti garis G. Sifat dua garis sejajar. Poin pertama tentang melalui satu titik di luar garis. Garis tersebut dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Contohnya ada garis peki dengan garis RS. Maka garis peki dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis RS. Maka apabila ditarik ke atas dan apabila ditarik ke bawah lebih sedikit, garis peki akan sama dengan garis RS bentuknya. Poin kedua. Jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis itu akan memotong juga garis kedua. Contohnya, ada garis KL dan ada garis MN. Apabila garis KL dipotong, dipotong dengan garis yang biru, kita bisa tulis dengan garis J,
Maka garis MN juga akan dipotong dengan garis biru dengan garis J. Sehingga K yang sejajar dengan L, garis J memotong garis L dan memotong garis K. Apabila garis L dipotong dengan garis J, maka garis K juga akan terpotong dengan garis J. Begitu juga sama dengan garis M dan N. M dan N merupakan garis yang sejajar. Apabila garis J ini memotong garis N, maka garis M juga ikut terpotong oleh garis J. Garis berpotongan. Garis berpotongan adalah dua garis yang terletak pada satu bidang dikatakan berpotongan di satu titik. Contoh garis berpotongan. Ini merupakan macam-macam garis berpotongan. Apabila berpotongan, maka bertemu pada satu titik. Contoh, garis KL berpotongan dengan garis LJ. Maka titik potong yang terbentuk menjadi titik P. Titik P terbentuk apabila ada garis yang berpotongan. Titik P terbentuk apabila ada garis yang berpotongan. KL berpotongan dengan LJ, maka membentuk satu titik. Perpotongan garis pasti membentuk sebuah titik. Garis berhimpit. Dua garis yang terletak pada suatu bidang dikatakan berhimpit. Ini contoh garis berhimpit. Garis putih berhimpitan dengan garis kuning. Garis merah berhimpitan dengan garis biru. Garis A berhimpitan dengan garis B. Maka akan bertemu dua buah titik persekutuan. Garis berhimpit paling sedikit memiliki dua titik persekutuan. Titik persekutuan yang berwarna hijau. Garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika keduanya tidak terletak pada satu bidang. Contohnya, apabila kalian bertemu beberapa garis pada balok, maka AB bersilangan dengan CG. AB bersilangan dengan CG. Kemudian, DC bersilangan dengan AE. Garis AC bersilangan dengan FH. AC bersilangan dengan FH. ED bersilangan dengan BG. AF bersilangan dengan CH. Kalian bisa simak sendiri ya. Garis horizontal dan vertikal. Garis horizontal bentuknya seperti mendatar. Garis vertikal bentuknya seperti mendatar ke atas atau ke bawah. Contoh soal dan pembahasan. Simak dan perhatikan dengan seksama. Contoh soal. Dari gambar di samping atau di bawah ini ditentukan dua pasangan. Untuk garis yang sejajar, itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, tentukan garis yang berpotongan. Poin ketiga, ruas garis yang berhimpit. Poin keempat, ruas garis yang bersilangan. Pembahasan. Jawaban poin yang pertama atau yang A, KP sejajar dengan LQ. KP, KP sejajar dengan LQ. MN sejajar dengan RS. MN sejajar dengan RS. Kalian bisa cari garis selain KP sejajar dengan LQ dan ML sejajar dengan RS. Kalian bisa cari sendiri ya, boleh selain ini.
LK berpotongan dengan KN. Untuk poin yang kedua ini tentang berpotongan, maka LK berpotongan dengan KN membentuk satu titik, yaitu titik K. Kemudian MR berpotongan dengan RS membentuk satu titik, yaitu titik R. Untuk poin yang ketiga, ruas yang berhimpit. Pada gambar balok di samping ini, maka tidak ada ruas garis yang berhimpitan. Poin yang keempat, ruas garis yang bersilangan. MN bersilangan dengan KP. MN bersilangan dengan KP. Kemudian, KL bersilangan dengan MR. KL bersilangan dengan MR. Oke, tugas. Soal terdapat di buku paket matematika kalian 1B. Halaman 89, latihan 6, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kerjakan di buku tulis, ditulis ulang soalnya, dan digambar kembali soal yang ada di buku paket. Kemudian salin ke buku tulis kalian. Jadi soal plus jawaban ya. Batas pengumpulannya itu hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 jam 5 sore. Pengumpulannya di @modo, tepatnya di Azixman. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan WhatsApp ke Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.